Tapi itulah sosok Presiden Indonesia ini. Selain ke Istana Negara pertama dan Sri Perdana, pilihannya masih terus ke Medan Rakyat Arhain di Kuala Lumpur. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih bagi pihak Azizah dan keluarga, Bapak dan Ibu ini, dan saya harap pada Presiden atau sesudahnya Bapak tetap keluarga dan sahabat kami anggap biasa seperti mana Bapak anggap kami ada terperosok di penjara atau keluar, itu masih sahabat sejati. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut. Tentu kita masih ingat, dulu Malaysia sering menyombongkan diri kepada Indonesia. Malaysia di zaman presiden sebelum Jokowi, Indonesia diobok-obok. Mereka berani memindahkan batok-batok perbatasannya dengan Indonesia. Namun kini sejak dipimpin Presiden Jokowi, Malaysia tidak banyak bertingkah. Hubungan Indonesia dengan Malaysia bahkan bisa disebut semakin mesra. Ini tentu merupakan pencapaian yang luar biasa dari seorang pemimpin. Atas keberhasilan inilah Jokowi panen pujian dari Malaysia, baik warganet atau netizen, bahkan dari pejabat tinggi Malaysia. Tak tanggung-tanggung Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkali-kali menunjukkan kekagumannya kepada Jokowi. Terbaru Anwar Ibrahim memuji Jokowi ketika Jokowi melakukan belusukan ke salah satu pasar di negeri jiran, yaitu Pasar Kokit. Meski merepotkan, Anwar memandang kegiatan Jokowi ini betul-betul menunjukkan sosok presiden yang terus memikirkan rakyat. Inilah perbedaan Jokowi dengan presiden lainnya, entah presiden Indonesia sebelum-sebelumnya atau presiden negara lainnya. Pantas saja kalau dulu netizen Malaysia sempat ingin membajak Jokowi agar menjadi pemimpin mereka. Diketahui pemerintah Malaysia pernah memuji kecepatan proses investasi di Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo. Hal itu diungkapkan oleh Dato' Razali Ibrahim, Wakil Menteri Departemen Perdana Menteri Malaysia. Apresiasi itu muncul karena aksi korporasi dapat realisasi dalam waktu singkat, yaitu FIC Properties SDN PhD atau FICP, Anak Usaha Federal Land Development Authority atau FELDA milik Malaysia, mengakuisisi saham PT Eagle High Plantation Tbk atau BWPT. Akuisisi tersebut menjadi investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI terbesar ketiga dengan total nilai 505,4 juta dolar Amerika Serikat atau setara 6,7 triliun rupiah. Kinerja Jokowi yang berusaha melakukan terobosan dengan menggenjot investasi serta memangkas birokrasi makin membuahkan hasil. Kepastian hukum dan stabilitas yang ada di Indonesia akan membuat para investor semakin nyaman melakukan transaksi investasi di Indonesia. Malaysia juga memuji pembangunan jalan tol Indonesia. Gebrakan pembangunan di era Jokowi yang disebut oleh laman blog Jalan Raya Malaysia dipuji sebagai berskala besar.
Laman blog Jalan Raya Malaysia merepost foto jalan tol di Salatiga dengan caption serta komentar bernada pujian untuk pembangunan tol Trans Jawa ini. Kemudian rakyat Malaysia juga memuji Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terutama terjadi ketika ada kabar tentang Presiden Joko Widodo yang langsung mendatangi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub saat operasi tangkap tangan atau OTT, dan masih banyak pujian lainnya. Semua itu karena kerja keras Jokowi dan jajarannya. Di tangan Presiden Deso inilah Indonesia berjaya dan disegani di dunia internasional. Boleh jadi dulu kami juga iri melihat kemajuan Malaysia. Kini kami boleh bersyukur kepada Tuhan dan bangga karena atas berkat dan rahmatnya Tuhan mengaruniakan seorang pemimpin yang sederhana tapi jenius serta pekerja keras, yaitu Pak Jokowi. Seorang yang peduli dan setia pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Seorang presiden yang memiliki nasionalisme tinggi dan menjunjung kebinekaan. Jokowi turut mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Benar, saat ini kita adalah bangsa pemenang, tak kalah dengan negara-negara tetangga kita yang maju saat ini. Jadi kami bangga menjadi warga negara Republik Indonesia dan menjadi bagian dari negara ini.